Adalah anggota kelompok 6 yaitu Alia Naura, Aziz Nail Miasar, Fatika Nashwa Saskara, Najmatul Lail, Zalfahra Aufa, dan saya sendiri Muhammad Fatih. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Materi pertama adalah pendahuluan tentang desentralisasi. Desentralisasi dalam pengelolaan arsip berarti semua unit kerja mengelola arsipnya masing-masing. Dapat dikatakan bahwa desentralisasi arsip adalah sistem pengelolaan arsip di mana penyimpanan, pengendalian, dan juga pemanfaatan arsip aktif dilakukan langsung oleh unit atau departemen penghasil arsip arsip tersebut. Dalam hal ini, semua unit kerja dapat menggunakan sistem penyimpanannya sesuai dengan ketentuan unit yang bersangkutan. Untuk organisasi yang besar dan juga ruang kantor yang terpisah-pisah, letaknya sistem penyelenggaraan arsip ini secara desentralisasi sangat sesuai dan untuk diterapkan di sana. Lalu ada kelebihan dan juga kekurangan desentralisasi arsip. Yang pertama, kelebihannya adalah pengelolaan arsip dapat dilakukan sesuai kebutuhan unit kerja masing-masing. Yang kedua, keperluan akan arsip mudah dipenuhi karena berada pada unit kerjanya sendiri. Yang ketiga, penanganan arsip lebih mudah dilakukan karena arsipnya sudah dikenal dengan baik. Lalu kekurangannya yang pertama adalah penyimpanan arsip tersebar di berbagai lokasi sehingga dapat menimbulkan dua aplikasi arsip yang disimpan. Lalu yang kedua, kantor itu harus menyiapkan peralatan juga perlengkapan arsip di setiap unit kerja. Yang ketiga, kegiatan pemusnahan arsip harus dilakukan di setiap unit kerja dan ini merupakan pemborosan. Selanjutnya adalah langkah-langkah mengelola arsip berdasarkan desentralisasi. Langkah pertama yang dilakukan yaitu menyusun kebijakan pengelolaan arsip yang jelas, yang akan menjadi pedoman bagi seluruh unit dalam organisasi. Kebijakan ini mencakup prosedur umum terkait pengelolaan, pengelompokan arsip, serta pedoman untuk pemusnahan arsip. Setiap unit yang terlibat dalam pengelolaan arsip juga perlu memiliki tugas arsip untuk bertanggung jawab. Petugas harus dilatih agar memahami prosedur pengelolaan arsip dengan baik, serta memiliki pengetahuan tentang cara menyusun, menyimpan, dan juga mengarsipkan dokumen sesuai dengan standar yang berlaku. Selanjutnya itu langkah-langkah mengelola arsip berdasarkan desentralisasi. Langkah kedua yakini mengelompokkan arsip berdasarkan kategori yang relevan, seperti jenis dokumen, tanggal, atau subjek, lalu memilih sistem penyimpanan yang sesuai. Misalnya penyimpanan berdasarkan lokasi fisik atau sistem subjek. Selanjutnya memastikan bahwa setiap unit kerja memiliki peralatan yang memadai untuk menyimpan arsip, seperti lemari, arsip, rak, atau kotak penyimpanan. Lalu melakukan pengawasan secara berkala terhadap proses pengelolaan arsip di setiap unit kerja untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan mengevaluasi sistem pengelolaan arsip secara keseluruhan untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki atau disesuaikan. Selanjutnya, Contoh penerapan desentralisasi arsip di organisasi atau perusahaan. Sistem desentralisasi arsip di PT Garuda Maintenance Facility atau GMF Asia Surabaya, di mana setiap unit kerja dalam perusahaan untuk menyimpan dan mengelola arsip mereka secara mandiri. Hal ini berarti setiap divisi atau unit bertanggung jawab atas penyimpanan, pengindesan, dan pengaturan arsip-arsip yang relevan dengan aktivitas mereka sendiri. Karena arsip disimpan di lokasi yang dekat dengan pengguna atau di dalam unit itu sendiri, proses pencarian dan penggunaan arsip menjadi lebih cepat dan ini sangat bermanfaat dalam situasi di mana dokumen tertentu dibutuhkan segera untuk pelaksanaan pekerjaan seperti saat menangani dokumen perawatan pesawat yang perlu diakses secara berkala. Selanjutnya,
Tantangan dalam desentralisasi arsip yaitu sulitnya pencarian arsip fisik akibat duplikasi dokumen yang disimpan oleh setiap unit. Ada pengelola yang bertugas rangkap dan tidak memiliki latar belakang pendidikan kearsipan yang mengurangi kualitas pengelolaan arsip. Yang ketiga, ada keterbatasan anggaran dalam penyediaan fasilitas dan peralatan kearsipan di setiap unit. Yang keempat, ada ketidakseragaman kebijakan dan prosedur pengelolaan arsip di setiap unit yang mempengaruhi kualitas dan konsistensi pengelolaan arsip. Yang terakhir, ada melakukan pengawasan terhadap pengelolaan arsip di setiap unit untuk menghindari hilangnya dokumen penting dan memudahkan dalam temu kembali. Hal ini tentunya membutuhkan waktu dan sumber daya manusia yang lebih. Selanjutnya, dokumen dan file tracking system, di mana salah satu fitur, di mana dokumen dan file tracking system ini merupakan fitur yang terpenting dari perangkat lunak records management, dan tas itu perlu mengetahui di mana file atau dokumen itu ada di satu waktu, dan apakah itu dengan pengguna tertentu di rak atau di penyimpanan sekunder. Berikut langkah-langkah dasar untuk membuat sistem pelacakan atau tracing system pada manajemen record. Yang pertama ada identifikasi kebenaran pelacakan, di mana menentukan informasi apa saja yang diperlukan untuk setiap berkas atau arsip, misalnya pada tanggal masuk, lokasi penyimpanan, identifikasi pengguna, atau status peminjaman. Kedua, menggunakan sistem identifikasi unik, di mana setiap berkas atau dokumen fisik sebaiknya diberi kode unik seperti barcode atau nomor arsip untuk memudahkan pencarian dan memastikan bahwa setiap berkas dapat dikenali dengan tepat. Yang ketiga, ada menentukan sistem pengindeksan. Membuat sistem pengindeksan yang konsisten untuk mengorganisir berkas. Misalnya pengindeksan berdasarkan nomor. Selanjutnya, yang ketiga, menentukan sistem pengindeksan. Membuat sistem pengindeksan yang konsisten untuk mengorganisir berkas, misalnya pengindeksan berdasarkan nomor, nama, subjek, atau kategori tertentu. Keempat, menentukan lokasi penyimpanan yang jelas, di mana setiap berkas harus diletakkan di lokasi yang terstruktur seperti rak, lemari, atau kotak tertentu dan disesuaikan dengan nomor arsip atau kategorinya. Hal ini akan mempermudah proses pengambilan berkas fisik. Kelima, ada mencatat perpindahan berkas. Jika berkas dipinjam atau dipindahkan, buatlah catatan yang memuat informasi berikut seperti siapa yang mengambil, tanggal pengambilan, dan perkiraan tanggal pengambilan. Formulir peminjaman dan pengembalian bisa disediakan untuk pelacakan yang lebih ketat. Selanjutnya, audit dan pemeliharaan berkala. Lakukan audit berkala untuk memastikan keberadaan dan juga kondisi berkas, serta konsistensi antara data dan pelacakan dan kondisi fisik. Lalu penggunaan sistem perangkat lunak, di mana jika volume dokumen besar, perangkat lunak manajemen arsip yang dilengkapi fitur pelacakan barcode dapat digunakan untuk pelacakan dan pencatatan otomatis. Dan terakhir ada pemeliharaan log manual atau elektronik. Log bisa berupa buku catatan manual atau sistem komputer yang sederhana, tergantung pada volume dan kompleksitas rekod. Log ini mencatat detail peminjaman, pengembalian, dan juga lokasi terakhir berkas. Selanjutnya, Selanjutnya, 4 jenis tracking system. 1. Manual system, metode pelacakan tanpa bantuan teknologi, komputer atau perangkat
lunak khusus. Sistem ini sering digunakan pada organisasi kecil atau saat volume dokumen tidak terlalu besar. Jenis umum manual file tracking system yaitu 1. Penggunaan daftar pergerakan buku untuk memilah berkas berdasarkan urutan tanggal. 2. Penggunaan kartu pergerakan file terpisah untuk setiap file. Kartu-kartu ini dipegang dalam satu urutan berdasarkan nama atau nomor file. 3. Pemenanda perpindahan berkas atau kartu file out. Kartu ini ditinggalkan di area penyimpanan berkas sebagai pengganti berkas ketika berkas tersebut diambil oleh pengguna. Penanda perpindahan berkas masih banyak digunakan dalam sistem catatan dari semua ukuran. Selanjutnya. Yang kedua, automated system. Menggunakan perangkat lunak untuk melacak, mengelola, dan menyimpan catatan serta informasi tentang dokumen secara elektronik. Sistem ini memudahkan pelacakan lokasi, status, dan aktivitas dokumen, terutama untuk organisasi dengan volume dokumen yang besar. Fitur dari automated document or file tracking system, yaitu yang pertama, sebagian besar sistem melayani masalah, pengembalian dan transfer, dan untuk memeriksa riwayat pergerakan file dan dokumen. Yang kedua, banyak sistem menggabungkan pelacakan kode batang dokumen atau file. Yang ketiga, rekaman pergerakan file dapat dilakukan secara terpusat atau remote dari jarak jauh oleh staf manajemen catatan atau pengguna. Selanjutnya. Yang ketiga, barcoding. Metode yang menggunakan kode batang atau barcode sebagai identifikasi unik pada setiap dokumen fisik atau folder, sehingga memudahkan pelacakan, pengambilan, dan pengelolaan dokumen. Sistem ini sering digunakan untuk mengelola volume dokumen yang besar dalam organisasi atau perusahaan. Yang keempat, resubmit system. Memungkinkan pengguna untuk mengembalikan file ke area catatan untuk ditarik kembali pada tanggal yang telah ditentukan untuk tindak lanjut. Ketika dokumen perlu diperbarui, diperiksa kembali, atau memerlukan persetujuan tambahan. Selanjutnya, tantangan dalam tracking system. Pencatatan manual pada proses pelacakan arsip fisik yang dapat menyebabkan arsip terselip, salah penempatan atau salah pencatatan, sehingga sulit dalam penemuan kembali informasi arsip yang dibutuhkan. Pencatatan manual juga sangat memakan waktu dan kerusakan fisik arsip akibat usianya yang sudah terlalu lama, kondisi penyimpanan yang kurang memadai, atau seringnya arsip diakses dan dipindahkan. Yang ketiga, ada keterbatasan ruang penyimpanan yang dapat meningkatkan resiko kesalahan penempatan dan kesulitan dalam menemukan arsip. Yang keempat, penggunaan arsip yang terlalu banyak sehingga sulit untuk dilakukan pelacakan yang jelas dan meningkatkan resiko kehilangan arsip. Selanjutnya. Selanjutnya, kesimpulan pada presentasi hari ini adalah dalam desentralisasi arsip aktif di mana penyimpanan, pengendalian, dan pemanfaatan arsip aktif dilakukan langsung oleh unit atau departemen penghasil arsip tersebut. Dalam hal ini, semua unit kerja dapat menggunakan sistem penyimpanan yang sesuai dengan ketentuan unit yang bersangkutan. Langkah yang diperlukan yaitu menyusun kebijakan pengelolaan arsip, mengelompokkan arsip berdasarkan kategori yang relevan, lalu memilih sistem penyimpanan yang sesuai seperti penyimpanan berdasarkan lokasi, fisik, atau sistem subjek, dan melakukan pengawasan secara berkala. Dan salah satu fitur yang terpenting dari perangkat lunak records management adalah dokumen dan file tracking system, di mana staf perlu mengetahui di mana file atau dokumen berada pada satu waktu. Dalam tracking system memiliki 4 jenis, yaitu manual system, automate system, barcoding, dan resubmit system yang mana memberikan pendekatan berbeda dalam pengelolaan arsip aktif fisik, masing-masing dengan kelebihan dan tantangan tersendiri dalam konteks efisiensi, akurasi, dan kemudahan aksesibilitas informasi.
Demikian materi presentasi kelompok 6. Untuk sesi tanya jawab selanjutnya akan dibuka. Bagi yang ingin bertanya, dipersilakan.